Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni min nuril fahmi wa tudkhilni hatta yuhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka ta'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mutibi bisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah yang sama kita hormati kita bersama Amin. Semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hadirkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita sirkan dalam hati kita untuk berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Amin. 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 Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita makin membawa iman dan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ad-Durusul Fiqhiyah Kalamidatul Madaris Al-Ibtidaiyah Talib Al-Alama Sayyidul Rahman Sekar Aqallu anhu. Amin. Amin. Sampai di halaman 30 kalau nggak salah. Doa setelah sholat. Hah? Doa setelah sholat. Ya, terakhir itu yang doa sholat itu udah selesai. Sampai halaman 30. Ya. Halaman 30 baris ketiga dari atas. An-Nawafilu. Ada ya? Tahu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawafilu. Hiya Ashru Raka'atin Raka'atani Qabla subhi Wa raka'atani Qabla zuhri Wa raka'atani Ba'dahu Wa raka'atani Ba'da maghrib Wa raka'atani Ba'da isya Salatul witri Akmaluha Salatu Raka'atin Taqra'u Ba'dal Fatihati Fi raka'atil ula Surata Al-A'la Sabbihisma Rabbikal A'la Fi raka'atil thaniyah Qul ya ayyuhal kafirun Wa fi raka'atil thalithah Qul huwallahu ahad Wal mu'awwidhataini Wa absaruha Ihda Asyrata Rak'ata Wa aqalluha Rak'atun Wa waqtuha Min ba'di Salatil isya Ila tulu'il fajr
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. An-nawafilu itu disebutnya sholat nawafil atau sholat sunnah, dan juga disebut sholat sunnah. An-nawafilu hiya asyru raka'atan. Sholat nawafil itu adalah asyru raka'atan. Asyru raka'atin. An-nawafilu sholat sunnah itu dia adalah asyru raka'atin, 10 rakaat. Asyru raka'at, 10 rakaat. Raka'atani qabla subhi, 2 rakaat. Raka'atani, 2 rakaat qabla sebelum as-subhi, subuh. Wa raka'atani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat ba'dahu setelahnya, maksudnya setelah zuhur. Kalau di atas ada kalimat yang sama kan udah diartiin, bawahnya nggak perlu diartiin lagi, jadi enggak masalah waktu. 2 raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya, maksudnya setelah zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Ba'da itu sesudah. Wa raka'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Ini ngatin dulu. Kemudian sholatul witri, sholat zikir. Sholat zikir. Sholatul witri, sholat zikir itu akmaluha, paling sempurnanya salatu raka'atin, 3 rakaat. Sholatul witri akmaluha, sholat zikir itu paling sempurnanya 3 rakaat. Taqra'u ba'dal fatihati, taqra'u, kamu membaca, ba'dal fatihati, setelah Fatihah. Taqra'u, kamu membaca, ba'dal fatihati, setelah Fatihah. Fi raka'atil ula, di rakaat pertama. Setelah Fatihah di rakaat pertama, apa yang dibaca? Surat Al-A'la. Surat Al-A'la, atau lebih spesifiknya di sini dijelaskan Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini potongan awal ayatnya, surat Al-A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la. Wa fir raka'ati tsaniyati, dan di rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau salat itu paling sempurnanya 3 rakaat. Kamu membaca setelah Fatihah di rakaat pertama surat Al-A'la atau surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan kamu membaca setelah Fatihah di rakaat kedua kalimatnya Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi raka'atil tsalitsah, dan di rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, wal Mu'awwidzatain, dan 2 surat Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, itu Mu'awwidzatain itu terbagi menjadi 2, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang tinggalan nggak? Oh, banyak. Dari mana? Oh, ada. Kuping. Pas. Diem baik.
Salat nawafil atau salat sunnah itu dia adalah asyur raka'atin 10 rakaat. Ini bilangan ini. Bilangan salat sunnah itu ada 10 rakaat. Raka'atani qabla subhi. Raka'atani 2 rakaat qabla subhi sebelum subuh. Wa raka'atani. Maksud diartikan lagi kan ya sudah ada ya? Ya. 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu dan 2 rakaat setelahnya. Maksudnya setelah itu zuhur. Wa raka'atani dan 2 rakaat ba'dal maghrib setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian sholat witri, sholat witir. Akmaluha paling sempurnanya, gitu. Kamil sempurna, akmal lebih sempurna, paling sempurna. Sholat witri akmaluha, sholat witir itu paling sempurnanya salatu raka'atin, 3 rakaat. Salatu 3 raka'atin rakaat. Takra'u kamu membaca ba'dal fatihati, apa artinya? Setelah Fatihah fi ar-raka'atil ula fi ar-raka'atil ula, rakaat yang pertama. Surat al-a'la. Itu namanya tuh, nama suratnya surat al-a'la. Atau dicantumkan potongan ayat awalnya apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wafir raka'ati tsaniyati, dan di rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, membaca surat al-kafirun. Ini kan nggak ada keterangan ba'da Fatihah, bukan berarti nggak baca Fatihah. Jadi dia mengikuti kalimat itu mengikuti susunan nada. Jadi artinya tuh kamu membaca Fatihah di rakaat yang pertama itu, setelah membaca Fatihah di rakaat yang pertama itu adalah surat al-a'la. Dan setelah Fatihah di rakaat yang kedua, gitu artinya membaca al-kafirun. Wafir raka'atil tsalisah, dan di rakaat yang ketiga, ba'dal Fatihah diberi bacaan. Setelah Fatihah, wafir raka'atil tsalisah, setelah dia di dalam rakaat yang ketiga itu, apa itu? Qul huwallahu ahad, wal mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu 2 surat, antara surat Al-Falaq dan juga An-Nas. A'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Sudah? Wa aktsaruha, dan paling banyaknya, maksudnya paling banyak ke sholat witir itu ihda asyrota itu 11. Ihda asyrot itu 11. Rakaat ihda asyrota rakaat 11 rakaat. Wa qalluha, dan paling sedikit sholat witir rakaatun, 1 rakaat. Paling sedikitnya 1 rakaat. Nah, jadi wa aktsaruha dari waktu dulu ya. Dan paling banyaknya, paling bawah. Dan paling banyaknya wa aktsaruha, dan paling banyaknya
ihda asyrata rakaat, 11 rakaat. Ihda asyrata rakaat, 11 rakaat. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya rakaatun, 1 rakaat. Rakaatun itu 1 rakaat. Sudah. Wa waqtuha, dan waktunya, waktu salat zikir maksudnya. Wa waqtuha, dan waktunya. Min, dari, ba'di, setelah salatil isya, salat isya. Min ba'di, salat, dari setelah salat isya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya ila sampai tulu'in, terbitnya al-fajri, fajar. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini an-nawafil ini salat-salat sunnah atau yang biasa dibilang salat rawatib. Salat rawatib. Salat sunnah atau salat rawatib. Nah, salat rawatib itu ya terbagi menjadi 2. Jadi salat rawatib itu adalah salat yang berkaitan dengan salat fardu, berdampingan dengan salat fardu. Nah, salat rawatib itu terbagi menjadi 2. Ada muakkadah, ada salat rawatib muakkadah, ada salat rawatib yang ghairu muakkadah. Ada salat rawatib muakkadah, ada salat rawatib ghairu muakkadah. Salat rawatib muakkadah itu adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salat rawatib muakkadah adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Baik beliau dalam keadaan mukim, dalam keadaan di rumah, ataupun sedang dalam keadaan berpergian, tidak pernah ditinggalkan. Ulang ya, salat rawatib itu terbagi menjadi 2. Ada salat rawatib muakkadah, ada salat rawatib ghairu muakkadah. Salat rawatib muakkadah adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik beliau dalam keadaan mukim rumah atau tidak berpergian, ataupun beliau sedang dalam keadaan berpergian, musafir. Jadi beliau nggak pernah meninggalkan. Paham ya? Saya jelasin dulu. Jadi sholat rawatib terbagi menjadi berapa? 2. Ada rawatib muakkadah dan rawatib ghairu muakkadah. Yang satu dulu. Sholat rawatib muakkadah adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik beliau dalam keadaan berpergian ataupun tidak dalam keadaan berpergian. Mana sholat rawatib muakkadah itu? Nah ini sholat rawatib muakkadah ini ya, yang kita bahas di kitab. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ulang ya. Jadi yang tercantum di dalam kitab ini yang tadi kita baca ya, ini adalah sholat rawatib muakkadah, sholat yang tidak pernah, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu sholat sunnahnya? Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh.
Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Ada ya? Ini sholat rawatib muakkadah, sholat sunnah yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib, yang kelima 2 rakaat sesudah isya. Nah, sholat ini yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut sholat sunnah muakkadah. Itu masuk ke muakkadah. Itu ya, paham ya? Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah, ini kita bicara sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut rawatib muakkadah. Kemudian kita masuk ke dalam sholat rawatib ghairu muakkadah. Sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Kemudian yang ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu adalah sunnah yang diriwayatkan. Ghairu muakkadah itu adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi beliau terkadang melakukannya, terkadang juga tidak melakukannya. Ghairu muakkadah itu adalah sunnah yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi beliau terkadang melakukannya, terkadang beliau juga tidak melakukannya, atau disebut ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah, rawatib ghairu muakkadah. Apa itu salat sunnah ghairu muakkadah? Contohnya 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau kita gabungkan nih antara sholat sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah, itu sholat sunnah sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Ya. Kalau kita gabungkan antara sholat sunnah muakkadah dan sholat sunnah ghairu muakkadah, sholat sunnah sebelum zuhur itu ada 4. Gitu. Makanya di sini, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu terkadang melakukan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Sholat sunnah sebelum zuhur terkadang melakukan 4 rakaat. Nah, di dalam 4 rakaat tersebut terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah yang muakkadah, ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah. Itu ada 2 sebelum zuhur. Kemudian ada juga 2 sesudah zuhur. Ini nyambung kan? Tadi 2 sebelum zuhur, ini ghairu muakkadah nih, 2 sebelum zuhur. Terus ada lagi 2 sesudah zuhur. Jadi kalau digabungkan ada berapa sholat sunnah? 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Nah, ini sholat rawatib, antara rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah.
Kemudian ada lagi 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu termasuk daripada ghairu muakkadah. Juga ada lagi yang ghairu muakkadah 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi macam-macam sholat ghairu muakkadah itu artinya sholat yang terkadang Nabi Muhammad SAW melaksanakan dan juga terkadang tidak melaksanakan. Apa aja sholatnya itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Apabila digabungkan dengan muakkadah, berarti masing-masingnya 4 rakaat. Juga 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar sunnah. Sunnah ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini kan kita biasanya kalau kita ke masjid kan masuk maghrib sholat dulu. Nah, itu terkadang harus dilakukan, terkadang juga tidak. 2 rakaat sebelum isya. Itu maksudnya ghairu muakkadah. Jadi yang muakkadah itu yang senantiasa Nabi laksanakan itu cuma 10 rakaat. 10 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Ini yang harus kita upayakan untuk melaksanakan sedikit demi sedikit, sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya kita laksanakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini yang pertama faedahnya itu, yang pertama dia akan menutupi kekurangan ataupun kekosongan ataupun kealpaan sholat kita yang kita laksanakan di dalam sholat wajib. Sholat sunnah ini bisa faedahnya itu, keistimewaan sholat sunnah ini, sholat sunnah rawatib ini adalah dapat menutupi kekurangan, kealpaan, kebolongan kita dalam sholat wajib. Nambel lah kalau misalnya. Nambel. Satu lagi. Juga sholat sunnah ini faedahnya itu dapat apa? Mendekatkan diri kita sebagai hamba lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada keistimewaan. Paham ya? Tapi ada waktu-waktu juga yang diharamkan untuk kita sholat sunnah. Ada 3 waktu yang diharamkan untuk kita melakukan sholat sunnah. Yang pertama, waktu apa namanya? Terbitnya matahari. Waktu tersebut adalah waktu yang diharamkan untuk kita melaksanakan sholat sunnah. Makanya nggak ada sholat sunnah setelah subuh. Nah. Terus apa lagi? Ada 3 waktu yang diharamkan. Yang pertama pada saat terbitnya matahari. Jadi kudu apa bahasanya? Kudu matahari benar-benar berkeluar. Bahkan ada yang bilang 16 menit kalau nggak salah. Setelah mana perhitungan atau syuruk ya. Biasanya tuh kalau di waktu masjid itu atau di aplikasi azan tuh biasanya sekarang nggak ada tuh. Waktu subuh dan waktu syuruk. Nah, itu waktu syuruk udah diperbolehkan. Juga yang kedua waktu yang diharamkan adalah pas hingga istiwa, pas matahari benar-benar
tengah pisan, tengah hari. Kan kalau matahari udah tergelincir ke barat, nah itu udah masuk zuhur. Tapi kalau di tengah pisan belum zuhur, matahari belum di tengah pisan. Nah itu haram tuh kita laksanakan sholat sunnah. Makanya apa namanya, sholat sunnah duha itu ya, waktunya itu dari syuruk ya, kurang lebih dari jam syuruk jam berapa? Coba di Google syuruk jam berapa sekarang? Dari waktu syuruk sampai istiwa, sampai istiwa, sampai siang. Tapi bukan berarti sampai matahari benar-benar tengah, itu udah nggak boleh. Itu yang kedua. Dari waktu istiwa, waktu matahari benar-benar tengah. Oke. Jam 6 kurang. Nah itu udah syuruk. 5. Iya, jam 6 kurang. Jam 6 kurang, ya, kurang lebih jam 6 sampai jam 12 kurang. Pokoknya pas matahari kira-kira di tengah aja. Itu udah nggak boleh. Sholat sunnah duha itu matahari tengah udah nggak boleh. Kemudian waktu yang diharamkan juga untuk melaksanakan sholat sunnah itu pada saat matahari terbenam. Pada saat matahari terbenam. Itu nggak boleh tuh kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Ingat ya, sholat sunnah. Tapi ada beberapa sholat sunnah yang diperbolehkan pada saat waktu-waktu tersebut. Ini ada kasihnya nih, apa namanya, sedikit. Ada sholat sunnah yang diperbolehkan di waktu-waktu haram tersebut. Yang pertama apa? Sholat sunnah wudu. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu diperbolehkan. Jadi umpama orang datang nih, ucap sebelum maghrib, masuk masjid. Nah itu dia sholat sunnah tahiyatul masjid, diperbolehkan. Sholat sunnah tahiyatul masjid diperbolehkan. Tapi umpama kalau dia pengen sholat hajat, nggak boleh, haram. Itu ada pembahasan lebih dalam lagi, cuma nggak mau sebutin nanti puyeng. Pokoknya anda sebutin aja. Sholat yang diperbolehkan pada saat waktu-waktu haram tersebut adalah sholat wudu dan sholat tahiyatul masjid. Udah itu aja. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Juga diperbolehkan sholat apa lagi? Pada saat waktu-waktu haram, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat hujan. Itu diperbolehkan waktu-waktu yang haram tersebut. Tapi kita nggak boleh gunakan waktu haram tersebut kita sholat istikharah, sholat hajat, sholat sunnah yang lainnya tuh. Nah, itu nggak diperbolehkan, haram. Sama nih? Sama ya? Insyaallah. Oke. Berarti itu dari Berarti apa? Ada pertanyaan gini? jawab ke sholat yang diharapkan itu takbir. Ya, ini ahli tanya, kalau sholat tahiyatul masjid itu bagaimana? Anda juga baru ingat. Ya. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid itu pada saat kita masuk ke dalam masjid. Kita nggak boleh duduk. Kalau duduk, sunnah tahiyatul masjid gugur. Kalau kita masuk masjid langsung duduk, maka sunnah tahiyatul masjid itu gugur. Ya. Nah, kan tadi kita bahas tentang rawatib kan. Sebelum zuhur, sesudah zuhur. Nah, kita bicara ini tentang sebelum sholat qobliyah. Sholat qobliyah apa? Arti sholat qobliyah itu sholat sebelum sholat fardu. Ba'diyah sesudah sholat fardu. Sekarang gini, niatnya gimana sih? Niat sholat qobliyah, niat sholat ba'diyah. Boleh di dalam hati kita bilang, saya niat sholat qobliyah zuhur. Saya niat sholat qobliyah zuhur, boleh.
berbarengan dengan takbiratul ihram. Pakai bahasa Indonesia. Boleh juga pakai bahasa Arab, usolli qobliyataz zuhri. Nggak usah pakai sunnah juga apa-apa. Kenapa? Karena di dalam qobliyah itu sudah mencakup sunnah. Jadi jangan permasalahin antara orang yang pakai sunnah dan nggak pakai sunnah. Nah, waktu qobliyah itu masuk, itu sampai waktu sholat zuhurnya habis. Misalkan waktu zuhur masuk, berarti kan sholat qobliyah zuhur udah masuk. Sholat zuhurnya masuk kan? Misalkan kita ke masjid, umpama ke masjidnya telat, udah qomat, kan kita nggak keburu sholat qobliyah, kita buru-buru ikut imam. Karena kita sedang berusaha menjalankan qobliyah dan ba'diyah, kita ikut imam aja dulu. Salam, berdoa kelar, baru kita bangun lagi sholat qobliyah. Karena sholat qobliyah itu waktunya belum habis, walaupun kita udah selesai melaksanakan sholat zuhurnya atau sholat fardunya. Jadi sholat qobliyah itu waktunya akan habis pada saat waktu fardunya itu habis. Tapi nggak bisa kita sholat ba'diyah dilakukan sebelum sholat zuhur, kan? Nggak bisa. Yang bisa gitu tuh cuma qobliyah doang, yang berlaku seperti itu qobliyah. Ya. Nah. Kalau subuh juga masih boleh gitu. Kalau subuh nggak berlaku, subuh nggak berlaku. Subuh nggak berlaku. Di waktu haram itu nggak berlaku. Hal-hal yang di waktu haram nggak berlaku. Misalkan sebelum asar saya sholat nggak buru, terus habis asar sholat nggak bisa. Terus kalau misalkan seperti ini, kita masuk masjid, disunahkan apa? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Waktunya mepet. Wah, ini kalau misalkan saya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, kan 2 kali salam. Ya kan, akhirnya ke masjid selamatan udah dulu. Nungguin kita kelar. Nah, itu diperbolehkan tuh untuk kita menggabung sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Jadi dapat 2 pahala. Kita masuk masjid nih, kayak ngeliat waktu nggak mungkin kan nih kalau misalkan kita sholat tahiyatul masjid, salam, terus sholat qobliyah, salam. Jadi cuma bisa 2 rakaat kurang lebih. Jadi udah digabung aja. Sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Niatnya digabung. Saya niat sholat tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur, umpama seperti itu. Itu mendapatkan 2 pahala. Sholat gabungan. Ini berlaku untuk tahiyat Gabungan. Lagi apa sih? Tadi tahiyat apa? Selalu musafir itu kan ada dia mau sholat sunnahnya nih, dia itu di lanjutin aja gabung baru sunnah ba'diyah itu lanjutin gabung masih maghrib isya jamaah. Nah iya, jadi dia kalau misalkan jamaah seperti itu dia harus kelar dulu jamaah. Jamaah yang kelar baru dia untuk melakukan sholat sunnahnya. Dan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini karena dia berkaitan dengan waktu, itu bisa dikodok. Umpama misalkan ada orang yang berusaha menjalankan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, rajin, rutin, istiqomah, benar-benar dia pengen jaga. Kalau kemudian ada sesuatunya dia terlewat, tertinggal, nah itu dia bisa untuk kodok sholat sunnah qobliyah atau ba'diyahnya. Gitu. ternyata berkodok ya. Iya, kodok. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan waktu itu bisa dikodok. Ada pertanyaan? Perempuan? Baik. Uyang kali ini. Paham. Sesekali paksain tuh sholat ba'diyahnya atau qobliyahnya, paksain.
Semoga tambah pengen ya biar dapat keberkahan lebih, Kemudian kalau kita udah mendapatkan keberkahan lebih, insya Allah Allah ridho sama kita, Amin. Allah makin sayang sama kita. Amin. Jadi apa yang jadi kita ajarkan tuh, kita niat, kita pengen sesuatu, kita benar-benar aktif, insya Allah Allah kasih. Baik, benar-benar kita berusaha sedikit demi sedikit. Salat wudhu. Iya. Jadi salat yang diperbolehkan pada saat di waktu-waktu haram itu salat wudhu, salat tahiyatul masjid, salat istisqa, salat gerhana. Jadi biar kenapa dibahas? Biar nggak ini, biar apa ya? Kita kan alhamdulillah nih sesekali walaupun masih jarang, tapi sesekali Allah kasih kesempatan buat hadir di masjid, sholat di masjid. Kali itu kebetulan kita lagi pulang cepat, rapi, udah mandi bersih, siap gitu udah rapi. Sebelum azan maghrib kita udah jalan ke masjid, sambil rokok, sambil jalan gitu. Bahwa umpama melihat orang di dalam masjid sebelum maghrib lagi sholat. Nah kalau kita belajar di setengah, kan nggak ada sholat sesudah asar, kan itu waktu yang diharami. Jadi nggak ngaco dah, jadi kemana-mana gitu. Nggak sah tuh sholatnya, Sesat. belajar mana kurang belajar. Enggak, jadi nggak gitu. Makanya anda sebutin waktu haramnya itu seperti itu, tapi yang diperbolehkan sholat. Nah, di dalam waktu-waktu tersebut itu yang jadi kalau dalam bab fikihnya tuh ada zat sabab mendapat dingin, ada zat sabab muqarin. Itu kalau misalkan fikihnya itu seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan? Kemudian sholat witir terakhir. Sholat witir mah kita. Sholat witir itu paling sempurnanya 3 rakaat. Setelah Fatihah baca sabih seperti Al-A'la. Terus sampai di ujung apa? Fi suhufi Musa, gitu kan? Sholat apa? Surat Al-A'la gitu ya. Fi suhufi Musa, kan gitu. Nah terus ada tuh orang bertanya-tanya tuh, apakah boleh kita membaca alaihi salam? Batal atau enggak? Enggak batal. Baca boleh, enggak juga. Bacanya batal atau enggak kita baca alaihi salam? Enggak batal. Ya, gitu. Pertanyaannya. Kemudian di rakaat kedua baca kuliah ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga kulhu al-falaq an-nas. Jadi di dalam sholat witir itu boleh wasol, artinya digabung langsung 3 rakaat. Boleh. Ya. Tapi lebih bagus dipisah antara 2 dan 1 rakaat yang sebagaimana yang biasa kita laksanakan. Itu ya. Dan paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat. Bagaimana cara melaksanakannya itu? 2, 1. Atau 2, paling ujung 3 boleh. Dan paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Boleh nggak sholat witir 1 rakaat? Boleh. Tapi jangan keseringan. Sesekali boleh, sesekali. Sesekali untuk melaksanakan sholat witir 1 rakaat boleh. Dan waktu sholat witir itu dilaksanakannya setelah kita melaksanakan sholat Isya. Udah cukup ya? Pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kan? Kayaknya mau nanya Jo. Oh, bisik-bisik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamdu. Walillahilhamdu. Rabbis samawati.